Pemirsa, Anda masih menyaksikan Managing the Nation with Tanri Abeng. Topik kita adalah hasil tambang untuk siapa? Nah, pada saat break kita banyak berbincang-bincang, banyak sekali temuan menarik seputar terutama mengenai sistem administrasi. Nah, Pak Tanri, kayaknya perlu kita bahas lebih lanjut lagi, Pak. Secara perspektif manajemen dan mungkin juga perspektif ekonomi, seberapa kira-kira bagaimana solusinya, begini ya, Pak? Kalau dari perspektif ekonomi terkait dengan bagaimana sesungguhnya struktur pengawasan itu bisa diinstitutionalize. Nah, Pak Gubernur, apa kira-kira yang bisa kita lakukan supaya dalam waktu yang singkat, karena makin lama ini makin habis kekayaan alam kita, yang singkat ini kita bisa memperbaiki kondisi yang kurang menguntungkan ini. Ya. Jadi ada kolaborasi antara penjabat yang berwenang untuk menerbitkan surat-surat izin dan pengusaha yang membutuhkan izin-izin itu. Betul. Sehingga kadang-kadang ditemukan untuk satu lahan bisa tumpang tindih sampai dengan 5 izin atau 5 perusahaan. Pada waktu-waktu tertentu harga nikel lagi sedang bagus dan pemburu izin begitu besar, seringkali ada izin yang dikeluarkan tanpa sadar koordinatnya sudah di kantor bupati atau sudah di laut, sudah bukan lagi di wilayah-wilayah yang memang punya potensi untuk itu. Dan sehingga kalau kita melihat modus yang terjadi adalah memang ini lebih banyak karena begitu legalitas itu menjadi sebuah iup, maka itu sekaligus sudah menjadi komoditi yang punya nilai ekonomi yang sangat tinggi. Sehingga orang tidak lagi melihat apakah barang ini punya potensi atau tidak, ya dibeli saja. Orang tidak lagi menunggu apakah lahan-lahan dimaksud itu pernah dieksplorasi, langsung saja tiba-tiba dieksploitasi. Dan yang lebih mengerikan, tidak ada studi AMDAL, kadang-kadang di hutan, lalu kemudian distribusi ke pelabuhan, tidak punya izin dari Menteri Perhubungan sebagaimana dengan peraturan perundang-undangan. Semua dilanggar dan dilalui. Oleh karena itu, pada akhirnya kita akan kembali kepada lemahnya sistem pengawasan. Jadi, baik itu sistem pengawasan administrasi, perlu lakukan audit, maupun sistem pengawasan terhadap eksploitasi atau penggalian sumber daya alam yang sudah ada di situ. Kalau Saudara Alwin Antam sendiri, bagaimana memanajemeni atau mengatasi potensi-potensi kesalahan memilih berinvestasi itu? Ya, jadi sebetulnya gini, tadi bagi kita sebetulnya di dalam setiap kita memasuki suatu daerah, kita harus melihat potensi itu untuk jelas-jelas untuk jangka panjang. Kita itu selalu mengikuti kaidah-kaidah best practice. Ada kaidah-kaidah, best practice, eksplorasi, kemudian masuk ke penambangan, kemudian studi AMDAL dan sebagainya. Yang itu sekarang ini banyak diganggu dengan kegiatan-kegiatan yang tadi dibilang Pak Gubernur itu. Yang saya lihat itu kegiatan itu sebetulnya sekali lagi itu hanya mau memanfaatkan kondisi harga-harga yang sekarang lagi bagus. Jadi opportunistik, spekulatif opportunistik Nah, itu akibatnya apa? Akibatnya adalah potensi itu habis begitu saja tanpa memberikan kontribusi kepada daerah. Nah, Pak Gubernur, salah satu daripada keahlian pengusaha terkadang adalah mencari loopholes, yaitu celah-celah daripada peraturan yang kurang pas. Nah, ini kalau tidak dipaskan, itu pasti aja ada pengusaha pintar yang memanfaatkan yang namanya the loopholes Ada pengusaha is in business for the loopholes itu tadi. Nah, bagaimana ini menutup celah-celah ini? Memang faktanya yang terjadi sudah hit and run atau cut and run. Jadi gali lari. Tidak memenuhi kewajiban kepada negara. Tapi ada satu hal yang mengkhawatirkan kita. Untuk segera pemerintah mengambil sikap yang lebih tegas. Di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menyebutkan pembatasan ekspor untuk bahan baku itu adalah selambat-lambatnya 2014. Kalau saya mengatakan ini persoalan sudah kronis. Kita jangan perpanjang sampai dengan 2014. Karena penjarahan dan ras yang dilakukan terhadap potensi sumber daya mineral nikel kita itu makin tinggi. Frekuensinya saat ini. Ada kekhawatiran makin lama diundur,
Karena 1 tahun ini bukan waktu yang singkat untuk meras atau mengeksploitasi dalam jumlah yang banyak, menjara dan mengeluarkan potensi kita. Sementara tidak bisa terbarukan. Nikel ini tidak bisa beranak. Dia habis, Pak. Jangan sampai tahun 2014 pada saatnya kita membangun pabrik, apa yang mau kita bangun? Bahan bakunya sudah di Cina semua, bahan bakunya sudah di Eropa, bahan bakunya sudah di Australia. Jadi undang-undang kita menjadi absurd, gak ada gunanya, tidak ada peningkatan nilai. Itu, Pak. Baiklah, Pak Gubernur, Pak Tanri dan juga Pak Alwin. Jadi memang sudah dikatakan ini kondisinya sangat kronis, terutama karena kita berbicara mengenai non-renewable energy. Jadi manajemen yang tepat, pengelolaan yang tepat harus mulai dari sekarang. Untuk itu kita akan take a break sebentar. Pastikan Anda tetap di Metro TV karena Managing the Nation with Tanri Abeng akan segera kembali sudah yang satu ini. Wah, seru.